Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang statistika, ukuran pemusatan, yaitu modus. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Modus, ada yang tahu apa arti modus? Bukan modal dusta. Ya mungkin ada hubungannya. Ya, modal dusta. Jadi karena kebanyakan dusta. Jadi modus itu apa? Datum yang paling sering muncul pada data. Untuk data tunggal cukup tidak ada rumus, lihat saja datum yang paling sering muncul atau yang paling banyak munculnya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari data berikut. Lihat yang bagian A, 6-nya ada 1, 2, 3, 4. 5-nya ada 1, 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, 9 ada 1. Perhatikan di sini, yang paling banyak muncul adalah angka 7. Berarti modusnya sama dengan 7. Ini disebut dengan modus tunggal. Kemudian yang bagian B, 60-nya ada berapa? 1, 2, 3. 70-nya 1, 2, 3. 80-nya 1, 2, 3. Masing-masing data memiliki banyaknya yang sama. Maka ini dikatakan tidak memiliki modus. Paham? Insya Allah. Kemudian yang C, 60-nya ada 2, 70-nya ada 2, 81, 90-nya 1, 100-nya 1. Jadi modusnya ada 2, yaitu 60 dan 70. Disebut juga dengan dimodus. Ya, jadi kalau dia banyaknya ada yang berbeda, ya yang satu ini 80, 90, 100 itu banyaknya 1, sedangkan 60 dan 7 banyaknya data ada 2. Maka modusnya adalah 60 dan 70. Kadangkala data tunggal pun disajikan dalam bentuk data frekuensi. Ya, berarti kita melihat frekuensinya saja. Lihat frekuensi yang terbesar. Mana frekuensi yang terbesar? Nah, setelah itu apakah ini modusnya? Bukan. Modusnya adalah di datanya atau di nilainya. Jadi modusnya untuk yang bagian D nilainya adalah 50 dan 70. Disebut dengan apa? Bimodus. Paham? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian untuk modus data berkelompok dirumuskan dengan modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. MO itu adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus. Jadi tahapan pertama lihat frekuensi yang terbesar dulu, baru dicari tepi bawahnya. Kemudian D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. C adalah panjang interval kelas. Supaya lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Oke. Tentukan modus dari data pada histogram di atas. Kita gunakan dua cara. Yang pertama kita buat tabel sebaran frekuensinya. Yang kedua langsung dari histogram yang diberikan. Sekarang cara yang pertama, kita buat tabel dulu. Masih ingatkah membuat tabelnya? Tepi bawahnya 19,5, berarti kita tambahkan 0,5. Yang di sini kurangkan 0,5.
Itu untuk kelas yang pertama. Berarti kelas pertama 20 sampai 24. Kelas berikutnya, lihat panjang interval kelasnya. Panjang interval kelasnya dikurangi berapa? Betul, 5. Berarti tinggal tambahkan 5 ke bawahnya. Maka diperoleh 20 sampai 24, ke bawahnya nambah 5. Tambah 5, tambah 5, tambah 5. Begitu pula yang batas atasnya. Paham? Insya Allah. Kemudian kita tuliskan dulu rumus dari modus. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Pertama kita tentukan frekuensi terbesar. Nah, ini frekuensi terbesar. Berarti ini adalah kelas modus. Lihat TB-nya. Tepi bawahnya berarti 35 dikurangi 0,5. Sama dengan 34,5. Betul, 34,5. D1 tadi apa? Frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Berarti D1 sama dengan 16 dikurang 10. Sama dengan 6. Per 6 ditambah. D2. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Panjang interval kelasnya berapa? Betul, 5. Berarti hasilnya 34,5 ditambah 30 per 14. 34,5 ditambah sekitar 2,14. Jadi modusnya adalah 36,64. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita mengerjakan modus yang diketahuinya adalah data pada histogram, namun tanpa kita buat tabel frekuensinya. Kita tuliskan rumusnya. Kemudian kita tentukan frekuensi terbesar. Lihat gambar yang tertinggi. Nah ini ya, 16 frekuensi terbesarnya. Berarti tepi bawahnya sudah ada, nggak usah dikurangi lagi. 34,5. Ditambah D1-nya, berarti ini D1. Ya. D1 berarti 16 dikurang 10 sama dengan 6. Per 6 ditambah D2. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya, yaitu 16 dikurang 8 sama dengan 8. Interval kelasnya dikurangi, ya, berarti 24,5 dikurang 19,5 sama dengan 5. Hasilnya adalah 34,5 ditambah 30 per 14. 34,5 ditambah mendekati 2,14. Jadi hasil akhirnya adalah 36,64. Bagaimana? Sangat mudah. Itu soal modus untuk data tunggal dan data kelompok. Sekarang saatnya untuk berlatih. Yang nomor 1, menentukan modus dari data tunggal berikut. Yang nomor 2, tentukan modus dari data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dalam bentuk histogram. Yang nomor 3, diketahui data pada histogram, nilai modusnya diketahui 58,25. Yang ditanyakan adalah frekuensi yang belum diketahuinya, yaitu A. Namun histogramnya yang diketahui adalah nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya. Oke? Selamat bekerja. Mudah-mudahan paham semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.